Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memuji dan memuja Allah, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita alamatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah dan ilmiah. Kemudian rahmat dan sejahtera juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam bulan Zulhijjah, bagi orang yang na kemampuan, yang na kekayaan, dituntut di dalam agama kita untuk melakukan pengorbanan, yaitu pengorbanan berupa harta. Bagi mereka yang kaya diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji. Terlepas dengan masalah tahun ini hana lewatnya lain masalah, itu masalah politik. Tapi dalam agama, dalam bulan Zulhijjah, bagi mereka yang mampu, yang kaya, dituntut untuk melakukan pengorbanan berupa harta, yaitu mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian yang kedua, yaitu bagi mereka yang mampu dan yang kaya, sunat muakkad untuk menyembelih kurban setiap tahunnya, minimal yaitu saboh kameng atau saboh kebiri. Hana mesti saboh lemo. Mau menyatasi saboh lemo itu lebih bagus. Ulam tak perlu ahli keluarga. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Perintah untuk menyembelih kurban bagi mereka yang mampu adalah perintah langsung dari Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2, Allah telah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu, yaitu Idul Adha. Setelah salat, berkurbanlah kamu. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun." Barang siapa yang adalah ia mempunyai keluasan rezeki, mampu, kaya, walam yuzahi, dan dia tidak mau untuk berkorban, fala yakrabanna musallana, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat salat kami. Jadi Rasulullah bengeh ke orang kaya yang hantim si kurban, sampai nekeli Nabi menyohanai si kurban, dak jiat mubah tempat sembahyang Idul Adha pi bubai ija. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah hukum menyembelih kurban sunat muakkad setiap tahun di atas orang kaya, minimal satu kambing atau satu biri-biri, dan sunat ghairu muakkad bagi mereka yang miskin ataupun yang fakir. Kemudian yang kedua, di balik perintah Allah dan di balik perintah Nabi tentu punya hikmah. Arti hikmah asrarul ahkami syariah, rahasia di balik penetapan hukum syariat sunat muakkad menyembelih kurban. Ditemukanlah hikmah itu oleh para ulama. Yang pertama adalah hikmah menyembelih kurban itu yaitu untuk mensyukuri nikmat Allah. Allah kagebi nikmat kekayaan ke kitanya. Gebi nikmat udip dari bulan haji tahun yang kau likut hingga bulan haji tahunnya
Katanya mantang gebi jaduk, jatah hidup di Allah. Gebi nikmat hidup. Alayan lom katanya gebi nikmat kesehatan. Cukuplah nikmat-nikmat yang tak nikmati. Maka setiap katanya mendapat nikmat dari Allah, maka katanya diperintahkan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Maka bagi mereka yang menyembelih kurban, pertanda dia orang yang mensyukuri nikmat Allah. Di dalam surat Ad-Duha ayat 12 Allah Ta'ala telah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang datang dari Tuhanmu, fahaddis, maka kamu nampakkan, kamu ceritakan, kamu nampakkan. Betapa deh je. Maka tetasi kurban deh ikalan le umat manusia, khususnya orang Islam. Yang kedua, hikmah menyembelih kurban itu adalah untuk diampuni dosa-dosa kecil kita. Dalam Islam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dosa terbagi dua. Ada dosa besar yang gekun kabirah. Nabi sering gekelah hadis kabirah atau damban a'zam. Yang artinya dosa raya. Yang dosa raya baru terampun dengan taubat. Yang kedua, dosa kecil. Punya dosa kecil dalam hadis Rasulullah sering nekun dengan zambun. Zambun, dosa ubud, khati'ah, dosa ubud, sayiat, juga dosa ubud. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 114 Allah Ta'ala telah berfirman, innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya amal kebaikan itu menghapuskan ia akan sayiat, yaitu dosa-dosa kecil. Yang menan hikmah fi kurban yang kedua, supaya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kecil kita. Kemudian ada sebuah hadis yang diceritakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Hakim, ketika Fatimah anak Rasulullah kena sia kurban seekor kibas, karena beliau perempuan maka mewakilahkan kepada ayahnya untuk menyembelih kurban, yaitu Rasulullah. Ketika Nabi nak sia kurban Fatimah, nekun li Rasulullah bak Fatimah, ya Fatimah, kumi ila uzhiyatiki. Hai Fatimah, berdirilah kamu menghadap ke binatang kurbanmu. Fashhadiha, maka saksikanlah penyembelihan kurbanmu. Di urinang hana sunat ketika kerau kurban, sunat wakilah baura agak. Yang nak sunat baurina menyaksikan wate penyembelihan. Kemudian nekri Rasulullah, fa inna laki bi awali kadratin takturu min damiha yufaru laki ma salafa min dzunubiki. Sesungguhnya bagi kamu kurban itu adalah di ketika menetes darah yang pertama daripada binatang kurban, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kecilmu yang telah lalu. Jadi dalam hadis kan min dunubiki, dunub dari zambun, yaitu dosa-dosa kecil. Dan dosa ubud baik anggap remeh. Dosa ubudnya bila menghafal le je ke dosa raya je. Kalun-kalun saraja balun, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kemudian hikmah si kurban yang kelih, yaitu untuk menjadi kenderaan di akhirat. Dunianya nenggara ubud dah banding dengan nenggara akhirat, luah tak nenggara akhirat. Dunia yang nenggara ubud katanya sangat butuh kenderaan. Baik kenderaan udara ingin lebih cepat, kenderaan laut atau kenderaan darat. Pulam nenggara akhirat, nenggara yang sangat luah, lebih lam katanya sangat butuh kenderaan. Waktu tak bedah dari kubu untuk tajak bak tempat ketimbang amal perlu kenderaan nak bagah teruk. Ada ketimbang amal tajak bak mauqif bak ulai titi siratal mustaqim perlu kenderaan. Ketika melewati titi siratal mustaqim perlu kenderaan. Sampai katanya tatamang dalam syurga, penghuni syurga berwajib oleh Allah untuk kunjung mengunjung satu sama lain. Nauro yang kagatu oleh Allah
anak ya kunjung urang cik, untuk na urang cik ya kunjung anak, murid ya kunjung gure, gure ya kunjung murid. Kemudian umat ya kunjung nabi masing-masing, rasul atau nabi ya kunjung umat ro masing-masing. Dan juga na sabah hurau, iaitu hurau jemaat, diperintah oleh Allah untuk mensapat dalam istana Hadratul Qudsiyah untuk kalian zat Allah yang laisa kamisli syai'un. Di situ juga perlu kenderaan kita untuk datang ke istana tersebut. Maka nekal Nabi dalam hadis, azimu dhahayakum, besarkanlah kurbanmu. Mana gekeun besar hino, tamita kurban binatang yang cukup umur dan bertumbun, baik yang pijuut. Fa innaha ala sirat matayakum, karena sesungguhnya kurban itu menjadi kenderaan bagi kamu. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ada sebuah hadis, yang hadis tersebut dituliskan di dalam kitab Duratun Nasihin. Rasulullah pernah berkata kepada Ali bin Abi Talib, wahai Ali bin Abi Talib, ketika semua manusia telah bangkit dari kubur, datanglah Jibril kepada Allah. Wahai Allah, puakah hubina manusia mandum kaji tayuja untuk ditimbang amalnya, dihisap, diperiksa umurnya, diperiksa amalannya, diperiksa hartanya. Kaji oleh Allah, yuja juga. Kemudian ditanya oleh Allah ke umat Muhammad, umat genasih lun, bauronyo ngempu tayuja. Gejawa oleh Jibril, dengan tapak yu tayuja lai pun. Baik oleh Allah, khusus ke umat genasih lun umat Muhammad, bauronyo baik tabijak dengan tapak. Bauronyo tabi kenderaan kepada mereka, karena di dunia mereka beradat naik kenderaan 6 macam kai kenderaan hidup-hidupnya. Maka uronyo bilah kenderaan yang ketujuh kepada mereka. Katanya oleh Ali ba Rasulullah, ya Rasulullah, pun 6 macam kenderaan kata hidup-hidupnya, hingga orang akhirat pun tanya butuh kenderaan. Gah dari Rasulullah, kenderaan yang pun katanya adalah tulang sulbiyah. Bijih manusia adalah mani atau manikam. Dalam bahasa kedokteran ikun sperma. Lampu kesimpan mani atau manikamnya oleh Allah dalam tulang sulbi ayah. Maka tulang sulbi ayah itu nyan kenderaan pertama katanya hidupnya. Ho yang gejak geba dia. Kemudian yang kedua kandungan ibu. Nyan kenderaan yang kedua katanya. Oh yang gejak geba lima tu katanya berada masih dalam kandungan. Yang kelih gendongan ibu. Teka lahir katanya kan gendong lemak tu. Gendongan ibu itu adalah kenderaan yang ketiga. Raya terbacut digendong oleh ayah, digendong oleh pak wa, li kakak, li abang, di sanak famili keluarga kerabat. Itu kenderaan yang keempat. Raya dalam belah tangan, nak kemampuan dalam belah sepeda motor, anak-anak orang kaya belah mobil kan. Nyan adalah kenderaan yang kelima kita di dunia. Ada kenderaan udara, pesawat terbang, ada kenderaan laut, kapal, jalu, perahu, ada juga kenderaan darat. Kemudian katanya meninggal itu. Setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, gepeih atas tandu. Diusunglah tandu itu yang diletakkan di atas bahu-bahu saudara katanya. Maka bahu saudara-saudara katanya yang dihintat katanya ke di kubu, yang adalah kenderaan yang keenam katanya itunya. Yang mesti ta'i katanya. Karena rata-rata katanya dalam dunianya leh gehintat. Pertama waktu ubud gehintat bak tengku, gehintat bak guru, ya ajo bak beut, gehintat bak beut, gehintat bak sekolah. Yang kedua gintal dan kelembu. Yang kedua gintal itu gintal darah baru. Walaupun jina darah baru hana ilih dan kelembu. Yang kelih nyan ke dia intat ke dalam kubu. Yang kedua katanya ada bahu saudara-saudara katanya. Maka ba uronyo kun Allah. Uro kiamat kali urodonya. Maka beri kenderaan yang ketujuh kepada mereka. Kepada mereka-mereka yang sempat menyembelih kurban di dunia,
berikan kenderaan kepada mereka. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Paki halnya dengan orang yang haid ke kurban hidupnya. Seumur hidup dia tidak mampu menyembelih seekor biri-biri pun, walaupun biri-biri betina. Rasulullah dan Allah Maha tahu. Dalam umat Islam, dit yang kaya, dit yang mampu, le yang kasihan. Maka Allah berwajib atas Rasulullah menyembelih kurban setiap tahun seekor kibas. Gedamah lam di Nabi kurban sunat haboh tu. Mujud tu Nabi dalam tiap bulan Zulhijjah Quranahar rata-rata Nabi gesembelih 2 ekor kibas. Satu kibas pertama untuk kurban wajib Nabi, yang kedua kurban sunat. Bak gesi kurban sunat Nabi gemukongsi pahala dengan umat. Kupu gemukongsi pahala dengan umat. Nyokeh ke umat-umat yang hana mampu si kurban, maka mereka nanti merempai kenderaan Rasulullah. Ya, dak bang tayong jino hai tablo mobil dro motor dro merempai bus sekolah milik pemerintah. Tapi hana ta milik, cuma hak pakai mentang. Ada ya intar tayong ke dalam syurga li kurban Rasulullah. Hanya iwo kurban yang kedih bak Nabi. Ya, hana ta milik gerau. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah hikmah menyembelih kurban yang ketiga adalah lebih pahala ditanya oleh Allah wabtasi kurban, dan pahala itu dirubah oleh Allah Ta'ala berbentuk kenderaan di akhirat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian sejarah kurban. Kurban itu bukan bahasa Indonesia. Kata-kata kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu karuba yakrubu kurbanan. Kumana karuba yakrubu kurbanan, yaitu mendekatkan diri kepada sesuatu. Yang makna logat. Ketika kurban dipakai kepada makna istilah syarak, menjadilah maknanya kurban itu adalah menyembelih binatang jenis an'am pada hari nahar 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik dari tanggal 10 sampai tanggal 11 Zulhijjah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nya yang gekun makna kurban. Maka orang yang pertama kali mempersembahkan kurban kepada Allah berupa binatang untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah Habil, anak Nabi Allah Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 27, Allah Ta'ala menceritakan tentang pengorbanan Habil. Wadlu alaihim, bacakan olehmu hai Muhammad untuk mereka manusia, tentang apa yang akan Nabi Muhammad ceritakan kepada mereka. Naba abna Adam bil haqq, yaitu cerita tentang anak-anak Nabi Allah Adam bil haqq, cerita yang sebenarnya, bukan dongeng. Id qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban ke hadapan Allah. Jadi kata-kata kurban ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27. Mutulihinan kurbanan. Habil nak je mengkawin dengan Iklimah. Iklimah itu saudari kembarnya si Qabil. Dia mempersembahkan kurban, yaitu seekor kibas jantan yang berwarna putih yang telah dikebiri dan bertanduk. Qabil abangnya kerja sehari-hari menanam gandum, maka yang dipersembahkan yaitu kepada Allah yaitu gandum. Taboh sini bay gandum, man sini bay orang awal raya. Teruklah Jibril gejak kurban si Habil, gejak kibahnya gepeik langit, gedeh gesimpan dalam surga. Maka kurban Habil nanti akan jadi penembus
Nabiullah Ismail. Jadi yang diterima oleh Allah kurban Habil. Maka Habil berhak kawin dengan Iklimah. Walaupun nanti pada akhir cerita dia dibunuh oleh abangnya sendiri. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Menyemenan cerita masalah kurbannya cerita Katribhan. Karena Habil itu adalah orang yang pertama kali mempersembahkan binatang sebagai kurban. Teman jarak Nabi Allah Adam dengan Nabi Muhammad mentang baca kurang 5,000 tahun. Berarti kan katrib thar kah syariat masalah kurban. Kemudian orang yang kedua yang mempersembahkan binatang sebagai kurban adalah Nabi Allah Ibrahim, yaitu sebagai pengganti Ismail. Tapi yang pun Ismail kurban. Hadirin yang terhormat, diceritakan dalam kitab tafsir yang muktabar. Wate kejelaskan tafsir surat As-Saffat ayat 102. Diperintah oleh Allah bagi Jibril, Jibril, turun engkau ke bumi, beritahu kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai kurban. Suruh dia agar menyembelih kurban itu di Mina. Jibril, ya Allah ya Tuhanku, menyo yang lain-lain perintahnya langsung lu laksanakan. Tapi menyonyo perintah yukoh dakwana lentuan hantega ya Allah. Ibrahim umur sekurang 27 tahun baru nak anak. Kupret hana anak. Umur sekurang 27 baru nak anak. Ismail dengan umur 7 tahun. Long perintah ba Ibrahim yukoh dakwana. Lun hantega ya Allah. Mubrab-brab hoi mata malaikat Jibril. Kekendelah Allah muru kata, Allah Maha tahu. Muru kata kiban teman. Belong ya Allah, perintah yukoh daku Ismail. Kiban cip ni yu kedra ni julang thong ba Ibrahim. Ya, maka Allah Taala geperintah langsung ba Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Perintah itu melalui mimpi. Maka mimpi Rasul itu juga wahyu. Jadi wahyu yang diterima oleh Rasul hana mesti melalui perantaraan Jibril. Bisa juga Rasul itu bermimpi. Mamnya lumpur Rasul je ke wahyu. Lumpur tanya dalam dente, tanya kadang-kadang darah manyang, lumpur ji. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dia malam Nabi Ibrahim ke lumpur. Hon malam 7 Zulhijjah. Ibrahim nathui manyang. Sembelih anakmu Ismail sebagai kurban di Mina. Ibrahim ganggapnya adalah lumpur yang pegat oleh syaitan. Hana ganggap lumpurnya, lumpur yang benar. Malam ke-8, lumpur lom dengan yang sama. Bengah meragu-ragu gitu. Punya datang dari Allah atau ke. Uro ragu-ragu ke uro tarwiyah. Maka uronya Ibrahim hana makan, hana minum. Lahirlah bentuk puasa. Maka dia tanya pun umat Nabi Muhammad diperintahkan puasa ba uro tarwiyah. Karena Ibrahim pada hari itu, hari ragu-ragu dia berpuasa. Hana lete makanan dan minuman. Malam kasi kurang gemelumpolom dengan mimpi yang sama. Uroji baru ketahui ini benar-benar datang dari Allah. Mengetahui mimpi itu dari Allah dalam bahasa Arab bukan Arafah. Di Arafah mengetahui. Pakai ta marbutah, ibi faedah mubalaghah. Bukan te Arafah, berarti benar-benar Ibrahim mengetahui bahwa mimpi itu datang dari Allah. Maka tanggal si kurang Dzulhijjah Gebuhnan Yaumul Arafah, yaitu uro yang benar-benar Ibrahim mengetahui mimpi itu datang dari Allah. Kemudian Ibrahim kepengetlah Siti Hajar. Hai Hajar, Ismail tapu mano, tapu suk baje ngengget, dong nek bak kanduri. Karena dalam semudip Nabi Ibrahim ke semulit lego tak. Masuk semulit yang ke yang ke wate gelake Ismail geba bak khauri tu. Ya, punya geba aku ya ke hang gebi le Hajar. Ro kedeh Umina. Nyan baru Ibrahim. Gepu bocor rahasianya ba Ismail. Allah bercerita dalam surah As-Saffat ayat 100. Ke Nabi Ibrahim ba anak ke Ismail yang tengah usia 7 tahun, muda bahlia. Qala Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anak lun, wahai jantung hati lun, boh hati lun bahasa Aceh.
Ya bunayya, wahai buah hati lun, ini arafil manami, sesungguhnya aku bermimpi, ani asbahuka, bahwa aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu? Kita lanjutkan pun baik. Dijawab oleh Ismail yang saleh, padahal baru 7 tahun. Ada ajaib pula baru kelas SD. Qala Ismail menjawab, ya abatif al ma tu'maru, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapati aku, insyaallah aku termasuk orang yang bersabar. Hadirin yang terhormat, halian kakek jadi lupa dilintung Nabi Ismail, kekele Ismail, ikat ile, kekele Ismail baik nikat long ayah halong peluang, punya nikat berarti long hana ikhlas long terima perintah Allah. Kakek geplah talau hana jadi ikat, dilintung, mubrok roi mata Ibrahim, ayah, yang mana baik nak long dilintung, habis dia nak muka lon, deklik ne, yang mana nak pegam mentang lo, kakek pegam, halian ge rok-rok. Segolom sikin teruk bataku Ismail, Allah kagukun batikin. Hai sikin, baik pajuh taku Ismail. Tak ke sikin tunduk pada perintah Allah, hai pajuh. Ke Ibrahim pun sikin numpoi. Tak ke. Gak asah ke sikin. Tengah asah-asah sikin yang katruk ju Jibril geputren kibas jantan yang pernah gesimpal dalam surga zaman milik Habil. Gecok kibahnya gepedua di ke Ibrahim, gecok Ismail gepedang di bini Ibrahim. Maka segolom gesi kurban li Ibrahim, watanya Jibril bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lego so Nabi Ibrahim, Ismail la ilaha illallah wallahu akbar. So Nabi Ibrahim, Allahu akbar walillahil hamd. Kajet ke takbir uraya. Dia kesembeli gelha getumpuk-tumpuk daging gekul le Jibril. Ibrahim nyo sia kurbannya seperleh cok kerau. Pajuh 2/3 tu bagi kepada fakir miskin. Pada yang kesau kejuk oleh Ibrahim, yaitu ke suku Jurhum yang tinggal di bineh sumur Zam-Zam. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah sekilas tentang hukum masalah menyembelih kurban, hikmah menyembelih kurban, dan sejarah menyembelih kurban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gebi kepada katanya umur panjang, gebi kemudahan rezeki, maka dapat dilaksanakan salah satu daripada syiar Islam, salah satu daripada sunnah Nabi, yaitu syariat Nabi, menyembelih kurban pada hari nahar 10 Zulhijjah ditambah hari Tasyrik 3 hari. Kemudian syarat sah kurban yang silahkan dipelajari di dalam kitab-kitab fiqah. Binatang berjenis an'am, anjing mana, rusa dan kuda, yang bercukup umur, baik nak cacat dan benania supaya anak sah. Lebih kurban sunat. Kurban sunat apa jauh kerau. Domna je tak cok sampai seperleh je cok. Tapi kenyimul Syafi'i yang lebih agak betro seperleh cok. Yang lain sedekahkan kepada fakir miskin dan boleh diberi hadiah untuk orang kaya bak kurban sunat. Punya kurban yang wajib, boh wajib sebab kaui atau wajib sebab wasiat, orang kaya hanya kepajuh kurban wajib. Milik semua fakir miskin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bittaqwallah faqad fasal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين فصل لربك وانحر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Kum fa'andir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la zikrullah